Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema Tuhan Yesus sumber berkat. Karena itu percayalah kepadanya. Tidak ada dalam siapapun dan dalam apapun di dunia ini yang dapat menyelamatkan dan memuaskan kita. Tidak ada kecuali Tuhan Yesus, karena dialah sumber segala berkat. Amin, saudara. Dalam Roma 11 ayat 36 firman Tuhan berkata, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dari Tuhan Yesus, saudaraku. Dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus adalah sumber segala berkat jasmani rohani yang dibutuhkan manusia, saudara. Karena segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, bagi Dia, untuk kemuliaan Dia sampai selama-lamanya. Dalam Lukas 9, saudara, ayat 10 sampai 17, ayat yang terkenal, saat Tuhan Yesus, saudara, memberikan makan 5.000 orang lebih. Ada 3 berkat kebaikan yang dapat diterima, saudara, oleh orang-orang yang datang kepadanya. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sumber berkat. Kita harus percaya itu. Yang pertama, saudaraku, Tuhan Yesus adalah sumber keselamatan dan sumber kesembuhan. Dalam Lukas 9 ayat 10 dan 11 firman Tuhan berkata, sekembalinya rasul-rasul itu menceritakan kepada Yesus apa yang telah mereka kerjakan. Lalu Yesus membawa mereka dan menyingkir ke sebuah kota yang bernama Betsaida, sehingga hanya mereka saja bersama-sama Dia. Akan tetapi orang banyak mengetahuinya lalu mengikuti Dia. Ia menerima mereka dan berkata kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan Tuhan Yesus menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Puji Tuhan. Saudaraku, Tuhan Yesus akan menerima siapapun yang datang kepadanya. Tuhan Yesus tidak pernah menolak siapapun. Dan Tuhan Yesus, saudaraku, akan menyelamatkan mereka yang datang kepada Tuhan Yesus, bahkan akan menyembuhkan sakit penyakitnya, baik sakit penyakit jasmani maupun penyakit rohani. Inilah Tuhan, saudara, sumber berkat. Dalam Matius 11 ayat 28 firman Tuhan berkata, marilah kepadaku, kata Tuhan Yesus, semua yang letih lesu dan berbeban berat, saudara, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Inilah ajakan Tuhan Yesus yang begitu indah, penuh kasih, sudah penuh kepedulian kepada siapapun yang mau datang kepada Tuhan Yesus, saudara, akan diberikan kelegaan, sukacita, keselamatan, kesembuhan, saudara, diberkati oleh Tuhan. Karena itu datanglah kepada Tuhan Yesus supaya kita mendapat pertolongan. Kebenaran yang kedua, saudara, Tuhan Yesus adalah sumber kasih dan kepedulian. Dicatat dalam Lukas 9 ayat 12 sampai 15 berkata, pada waktu itu mulai malam datanglah 12 muridnya kepadanya dan berkata, suruhlah orang banyak ini pergi, supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makanan. Karena di sini kita berada di tempat yang sunyi. Tetapi Tuhan Yesus berkata kepada mereka, kamu harus memberi mereka makan. Jawab mereka, yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan. Kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini. Sebab di situ kira-kira ada 5.000 laki-laki. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang sekelompok. Murid-murid melakukannya dan menyuruh semua orang banyak itu duduk. Saudaraku, Tuhan Yesus sumber kasih dan begitu peduli, saudara.
Terbukti saat melihat orang banyak yang kelaparan, kelelahan. 5.000 orang lebih sudah. Tuhan Yesus mau memberi mereka makan. Mereka disuruh duduk berkelompok-kelompok, saudara. Oh, luar biasa Tuhan Yesus. Begitu kasih dan peduli. Dan Matius 9 ayat 36 mencatat. Firman Tuhan berkata, melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Saudaraku, Tuhan Yesus adalah sumber kasih dan kepedulian. Hatinya tergerak oleh belas kasihan bila melihat orang menderita, kelelahan, terlantar, saudara. Tuhan mempedulikan mereka karena Tuhan penuh kasih dan kepedulian. Karena itu janganlah ragu datang kepada Tuhan Yesus. Mungkin ada di antara saudara saat ini sedang menghadapi kesulitan, masalah, tekanan hidup, problema, tidak ada harapan, putus asa. Jangan putus asa, saudara. Datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan sanggup memulihkan hidup kita. Amin ya. Dan kebenaran yang ketiga, Tuhan Yesus adalah sumber berkat, kecukupan, bahkan kelimpahan. Puji Tuhan. Lukas 9 ayat 16 dan 17 mencatat, dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit, saudara, mengucapkan berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semua makan sampai kenyang, saudara, sampai kenyang. Kemudian dikumpulkanlah potongan-potongan yang sisa sebanyak 12 bakul. Luar biasa, saudara. Jadi Tuhan Yesus sumber kecukupan, bahkan kelimpahan, ada sisanya, saudara. Mereka semua sudah makan kenyang, saudaraku. Mereka sudah puas, sudah kenyang. Tetapi sudah sisanya. Luar biasa. 12 bakul. Bisa dibagi-bagi, bisa dibawa pulang juga. Tuhan Yesus sumber berkat, saudara. Kecukupan, bahkan kelimpahan. Karena itu marilah datang kepada Tuhan Yesus, saudara. Saya ulang lagi, inilah 3 berkat. Di mana Tuhan Yesus adalah sumber berkat yang dicatat dalam Lukas 9. Ayat 10 sampai 17. Yang pertama, saudara, Tuhan Yesus adalah sumber keselamatan dan kesembuhan. Dia tidak pernah menolak siapapun yang datang kepadanya. Dan yang kedua, Tuhan Yesus sumber berkat. Tuhan Yesus adalah sumber kasih dan kepedulian pada orang yang terlantar, yang tertekan, yang sakit, yang membutuhkan pertolongan, pengharapan. Tuhan Yesus peduli, saudara. Dan yang ketiga, Tuhan Yesus sumber berkat, kecukupan dan kelimpahan. Haleluya. Matius 9 ayat 36 saya bacakan lagi. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau adalah sumber berkat. Kami mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Kau sanggup memulihkan kami, memberkati kami, mengampuni dosa-dosa kami, menyelesaikan setiap masalah problema kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, juga saudara-saudariku, bila kita diberkati oleh Morning Spirit ini, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya, berikan komen dan bagikan kepada banyak orang. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.